bahwa dalam hal terdapat para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pada pengajuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase oleh salah satu pihak yang bersengketa. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Laila. Nah, dalam podcast kali ini kita akan berbincang santai nih dengan topik seputar arbitrase, yakni kedudukan pendaftaran putusan arbitrase. Nah, kali ini saya tidak sendiri loh, bersama Kak Ihda Aulia Rahma dari PDB Law Firm. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Ihda, terima kasih ya Kak Ihda karena telah bersedia hadir dalam podcast kali ini. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Kak Ihda. Sama-sama Kak Laila, saya juga senang nih bisa diundang lagi ke Smart Podcast dan sharing ilmu dengan Kak Laila dan juga teman-teman. Oke Kak Ida, sesuai yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya kita akan membahas terkait arbitrase, yakni kedudukan pendaftaran putusan arbitrase. Nah, yang mana yang sudah kita ketahui nih Kak Ida bahwasanya hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah putusan arbitrase. Nah, dalam hal ini ketika melaksanakan putusan arbitrase, apakah masih diperlukan putusan dari pengadilan Kak Ida atau tidak? Oke Kak, jadi perlu diketahui nih bahwa sifat dari putusan arbitrase sendiri adalah bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini maksudnya putusan arbitrase tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan. Dengan kata lain, pelaksanaan putusan arbitrase ini sangat bergantung pada iktikat baik dari para pihak yang bersengketa. Oke, jadi tidak diperlukan putusan pengadilan gitu ya Kak Ida. Terus kemudian Kak Ida, ketika dalam melaksanakan putusan arbitrase ini, tiba-tiba ada salah satu pihak nih yang tidak beritikat baik nih Kak Ida. Dalam hal tersebut, apakah bisa saya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dalam hal tersebut? Jadi sejatinya terkait hal tersebut itu sudah diantisipasi nih Kak oleh pembentuk peraturan perundang-undangan kita. Karena dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tepatnya dalam pasal 61 itu disebutkan bahwa dalam hal terdapat para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pada pengajuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase oleh salah satu pihak yang bersengketa. Oke, jadi ketika ada salah satu pihak yang tidak beritikat baik, kita dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan gitu ya Kak? Benar sekali Kak Laila. Terus kemudian nih Kak, timbul pertanyaan, dalam mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ini, apakah kita dapat langsung mengajukan ke pengadilan atau ada tahap lain sih Kak sebenarnya agar salah satu pihak ini dapat mengajukan pelaksanaan putusan arbitrase? Jadi memang pengajuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ini tidak bisa langsung dilakukan Kak oleh para pihak. Para pihak atau kuasanya itu harus mendaftarkan terlebih dahulu putusan arbitrase tersebut ke pengadilan negeri. Oke, jadi harus didaftarkan ke pengadilan negeri terlebih dahulu ya putusan arbitrase itu Kak? Benar sekali Kak Laila. Terus kemudian baru kita dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan gitu ya. Nah, kemudian dalam melaksanakan pendaftaran putusan arbitrase ini, apakah ada batasan waktu Kak atau tidak? Nah, terkait hal ini juga diatur nih Kak dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tepatnya dalam pasal 59 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendaftaran putusan arbitrase dapat dilakukan paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase tersebut diucapkan. Oke, berarti ada batasan waktu yakni 30 hari gitu ya. Iya Kak. Oke, terus kemudian Kak, terhadap pendaftaran putusan arbitrase ini mengenai kedudukannya nih Kak, apakah ini wajib atau tidak sih sebenarnya Kak?
Nah, terkait kedudukan pendaftaran putusan arbitrase sendiri itu tidak bersifat wajib ya, Kak. Jadi, pendaftaran putusan ini sifatnya hanya opsional, yakni sebagai bentuk antisipasi apabila terdapat para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela atau dengan iktikat baik. Namun, meskipun demikian terdapat juga nih, Kak, beberapa putusan arbitrase yang memang memerlukan eksekusi resmi dari pengadilan negeri meskipun secara nyata telah dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Contohnya itu biasanya dalam eksekusi perkara penyerahan tanah atau bangunan. Karena umumnya Badan Pertanahan Nasional akan meminta berita acara eksekusi resmi sebagai salah satu syarat apabila para pihak yang bersengketa ingin membalikan nama atas tanah atau bangunan tersebut. Oke, jadi mengenai kedudukan pendaftaran putusan arbitrase ini bersifat opsional ya Kak ya? Iya, Kak Laila. Oke, mungkin terakhir nih Kak Ida bisa disampaikan saran dan juga closing statement buat saya terutama dan juga teman-teman. Jadi Kak Laila, terkait closing statement dan saran mungkin kembali lagi ke topik ya Kak, yakni terkait kedudukan pendaftaran dari putusan arbitrase. Nah, kedudukan dari pendaftaran putusan arbitrase seperti yang sudah saya sebutkan tadi yakni bersifat opsional. Namun meskipun demikian, menurut saya pendaftaran putusan arbitrase ini tetap sangat diperlukan nih Kak sebagai antisipasi apabila para pihak nantinya tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Pun terdapat juga nih beberapa putusan arbitrase yang memang memerlukan eksekusi resmi dari pengadilan negeri. Jadi saran saya terlepas dari sifat putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, putusan arbitrase tersebut baiknya tetap dilakukan pendaftaran ke pengadilan negeri. Oke, baik. Terima kasih Kak Ida atas saran dan closing statement-nya. Ternyata sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat dalam podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ida karena telah bersedia hadir dalam podcast kali ini. Sama-sama Kak Laila, saya juga sangat senang nih bisa hadir ke Smart Podcast dan berbagi ilmu dengan Kak Laila dan juga teman-teman. Oke, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau saran bisa langsung disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar atau mendalami lebih jauh terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan Smart Weekend Profesional di setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengakses di website kami di www.liloj.id. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Salam Smart.